Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Diary Muslimah. Berani berbeda karena dunia sudah penuh dengan yang biasa. Alhamdulillah ya, kita bisa berbincang-bincang kembali. Iya, bisa nyapa-nyapa sahabat DM. Hari ini kita ada pembahasan tentang tujuan hidup ya, Kak. Betul sekali. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih sama Intan, apa sih tujuan Intan kuliah? Karena aku adalah seorang wanita yang nanti akan menjadi seorang ibu dan menghasilkan generasi-generasi. Jadi di sini aku maunya nanti untuk diturunkan ke anakku untuk ilmu yang telah aku dapatkan di kuliah itu gitu. Jadi ibu itu kan madrasatul ula gitu. Ya, alhamdulillah itu adalah tujuan Intan untuk kuliah. Tapi menurut kebanyakan orang gitu ya, kuliah itu sendiri adalah ketika seseorang itu kuliah gitu kan ya, tujuan mereka hanya ada dua. Yang pertama itu adalah ingin mendapatkan nilai bagus, terus yang kedua itu agar mendapat gelar. Nah, dari sini apa setelah itu yang mereka inginkan? Biasanya kalau udah dapat gelar, nilainya bagus, pasti bekerja. Ya, betul sekali, pengen dapat pekerjaan. Setelah dapat kerja, Ini gajinya umumnya gede dong, besar ya. betul sekali, ketika sudah mendapatkan pekerjaan, kemudian hal yang pasti didapat adalah gaji yang besar gitu ya. Ketika sudah mendapat gaji yang besar, kemudian dia membelikan segala sesuatu yang ia inginkan. Setelah itu pasti pengen nikah gitu kan ya, kemudian punya keinginan juga untuk punya rumah gitu ya. Pertanyaannya sangat sederhana, apakah ketika kita sudah memiliki gelar, kemudian punya gaji yang besar, terus kemudian kita menikah dan punya suami yang ganteng, terus kemudian punya anak, setelah punya anak akhirnya mempunyai rumah, apakah itu semua adalah sebuah kebahagiaan? Bisa jadi bahagia, bisa jadi juga enggak. Bisa jadi kebahagiaan ya. Kalau boleh sedikit cerita, ada seorang CEO direktur salah satu perusahaan mobil. Tahu mobil Hyundai? Hyundai, oh iya, tahu. Oh iya. Mau tahu dia matinya seperti apa? Dia loncat dari lantai 33. Dia bunuh diri. Miris sekali gitu ya. Di sini kita bisa kita simpulkan bahwa makna kebahagiaan itu bukan terletak pada materi. Kaya nggak bikin orang bahagia. Terus kemudian miskin bikin bahagia nggak? Ya enggak juga sih kayaknya. Nggak juga Banyak ya, Mak. utang gitu kan. Nah, iya betul sekali. Miskin juga nggak bikin bahagia. Apa-apa minta, apa-apa minjam gitu kan ya. Kaya nggak bikin bahagia, terus miskin nggak bikin bahagia. Terus apa yang bikin bahagia? Kebahagiaan itu terletak pada tujuan yang kita ingin capai. Kalau apa yang kita lakukan semata-mata kita mencarinya untuk mendapatkan ridho Allah, pastinya di sini letak kebahagiaan itu mencapai ridhonya Allah itu nih. Ya betul sekali. Kebahagiaan itu adalah ada pada tujuan yang benar. Kalau semata-mata kita hidup hanya untuk materi, kemudian kita sudah mendapatkan semuanya, terus hidup kita menjadi sempurna, kita bingung gitu bakalan mau apa lagi gitu. Sama halnya seperti CEO tadi gitu ya, dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, posisi tertinggi gitu. Terus dia bingung mau ngapain, akhirnya dia memilih apa? Dia memilih mati, bunuh diri kan. Itu ibarat sebuah pertarungan. Kadang-kadang orang itu nggak ngerti apa itu aturannya, kadang-kadang orang juga nggak ngerti apa itu goalnya, dan juga kadang-kadang orang nggak ngerti tentang kehidupannya itu seperti apa, sehingga ketika dia melakukan segala sesuatu itu akan menjadi sia-sia. Dan ketika dia mati, dia akan menyesal. Karena apa? Karena pada dasarnya dia tidak tahu apa yang dia inginkan di kehidupan dia gitu. Ya, kita beruntung kita lahir sebagai seorang muslim ya, dan kita juga tertunjuki dengan cahaya Islam, dan dengan cahaya Islam ini kita punya kesempatan untuk mencapai surganya Allah. Oh iya benar juga ya nih. Sekarang banyak orang-orang yang mencari apa itu kebahagiaan dengan sesuatu yang akan hilang. Dan sebenarnya teman-teman, apa yang dikatakan oleh Allah di surat Al-Rahman ayat 26 yang dikatakan bahwa apapun yang ada di bumi ini akan binasa gitu. Itu sekali kata Intan ya. Makanya di dalam Islam itu ada namanya proses keimanan. Proses keimanan ini ada 3. Yang pertama, dari mana manusia itu berasal. Yang kedua, untuk apa manusia itu hidup. Dan yang ketiga, akan kemana setelah kehidupan ini. Nah, menurut Intan nih, dari mana kita berasal? Kita berasal pastinya dari Allah. Ya, betul sekali, kita berasal dari Allah. Kita lahir ke dunia ini, kemudian kita hidup. Nah, kita hidup untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Betul sekali, kita hidup semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangan.
kehidupan ini akan kemana? Setelah kehidupan ini pasti kita bakal kembali kepada Allah lagi, diciptakan dari Allah, tujuannya beribadah kepada Allah pasti bakal ke Allah lagi kan teman-teman. Iya, betul sekali, untuk kembali kepada Allah gitu ya. Segala aktivitas yang sudah kita lakukan di dunia ini, dari mulai kita balik sampai meninggal gitu ya, itu semua akan dipertanggungjawabkan kelak. Iya, jadi kan kita tadi udah bahas banyak juga ya nih. Berarti kalau menurutnya bahagia itu apa ya? Jadi bahagia itu adalah ketika kita betul-betul menyadari bahwa kita itu diciptakan oleh Allah, kemudian kita hidup untuk beribadah kepada Allah, dan ada satu tujuan yang jelas, yaitu adalah menjadikan agama ini sesuai dengan perintah Allah. Lalu ketika kita mati, kita menghadap kepada Allah. Masya Allah, penjelasan dari apa yang kita sampaikan pada siang ini semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Bisa kita ambil kesimpulan juga kalau nanti kita mau kuliah juga tujuannya karena apa, mau kerja karena apa, harus jelas. Dan jangan juga menjadikan aktivitas yang kita lakukan itu menjadi penghalang kita untuk bisa berdakwah gitu. Beramal ma'ruf nahi munkar ya. Teman-teman dari Muslimah, Sekian penjelasan dari kita, semoga bermanfaat. Amin. Sampai bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share video ini apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sahabat dari Muslim